Assalamualaikum teman-teman. Semoga dalam kondisi pandemi COVID kita diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan. Amin. Kali ini izinkan saya sharing cerita singkat bagaimana proses ketika anak saya demam tinggi hingga 40 derajat lebih dan berakhir dengan diagnosa terkena virus. Oke, perlu kita ingat bahwa dalam agama Islam kita dilarang mencela demam karena segala sesuatu yang terjadi karena kehendak Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seseorang yang mencela demam, karena hal ini sama saja dengan mencela pencipta demam, yaitu Allah. Berikut ini gejala awal demam dimulai hingga bayi mulai membaik. Jadi, selama 3 hari, demam anak ini naik turun secara drastis. Suhu anak itu akan turun hanya setelah diberikan obat penurun panas. Jadi, saya memakai obat penurun panas, waktu itu pakai merek Praxian sirup. Nah, kemudian setelah pengaruh obat hilang, suhu anak itu akan naik lagi dan tidak tanggung-tanggung suhunya sampai 39 derajat hingga 40 derajat lebih. Oleh karena 3 hari demam tinggi dan naik turun, kemudian saya konsultasikan lagi ke dokter anak. Dan hasilnya, anak harus segera cek darah di lab. Kemudian hasilnya keluar saat itu juga. Dan hasilnya adalah anak saya terkena virus. Ya, tetapi alhamdulillah bukan virus corona, melainkan virus Roseola infantum. Jadi kesimpulannya adalah anak yang terkena virus Roseola itu biasanya ditandai dengan beberapa gejala, antara lain demam tinggi secara tiba-tiba, kemudian batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Muncul diare ringan, ruam kemerahan, ini muncul setelah demam tinggi 1-2 hari, kehilangan nafsu makan, kemudian pembengkakan kelenjar pada leher, serta pembengkakan pada kelopak mata. Kemudian demam, ini biasanya akan turun setelah 3-4 hari. Setelah itu muncul ruam merah muda yang biasanya muncul pada punggung, perut, atau dada. Kebetulan di anak saya itu seluruh tubuh muncul tapi bertahap. Bahkan untuk hilangnya ruam merah itu juga bertahap. Ruam ini dapat terasa gatal dan kadang juga menyebar ke kaki serta wajah. Tindakan yang perlu kita lakukan selama anak demam di rumah itu antara lain, kita harus terus memantau suhu badan anak dari pagi, siang, sore, hingga malam. Bahkan saya waktu itu hampir setiap hari selama 3 hari itu benar-benar terforsir. Kemudian tetap anak dimandikan tetapi pakai air hangat. Kemudian jika lebih dari 3 hari demam atau muncul gejala lain seperti kejang, maka kita harus segera konsultasikan ke dokter. Usahakan tetap memberikan ASI sesering dan sebanyak mungkin agar tidak dehidrasi. Kita juga tidak perlu memaksakan anak untuk makan karena saat demam itu anak pasti susah makan. Ada beberapa alternatif makanan yang bisa kita berikan ke anak saat demam tinggi. Antara lain, kita pilih tekstur yang lembut seperti bubur, atau yang berasa manis seperti puding, salad buah. Dan tetap kita juga harus memberikan obat penurun panas jika anak sudah mulai gelisah dan rewel.
kenyataannya hampir setiap malam itu anak minta digendong. Ya karena ketika ditaruh dia akan rewel, sering bangun, nangis, seperti itu sudah wajar sekali ya bun. Jadi kita harus sabar. Kita bisa mengusahakan juga dengan memberikan kompres. Kompresnya saya memakai air hangat. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada hal yang ingin diceritakan, silahkan isi di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.